Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Tapi cerita di animasinya pasti akan mengikuti novel, walaupun ada sedikit penyesuaian dari pihak studio animasinya. Ini alur novel ya, bukan alur film. Jadi gambar adegannya belum ada. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Yukin mencurigai adanya kejanggalan dari kasus pasca pertarungannya dengan Tan Yun, sehingga dia mulai menanyai murid lainnya untuk mencari kebenaran. Dan inilah kelanjutannya. Kinshin, murid yang ditanyai Yukin, menjawab sama seperti yang diketahui Yukin, bahwa dirinya dan Tan Yun sama-sama terluka, dan kemudian Yukin dibawa pulang ke istana jiwa untuk diobati. Tapi Yukin tidak percaya, jadi dia kembali bertanya dengan lebih tegas sambil berkata bahwa murid dari sekte suci mengatakan bahwa dirinya diselamatkan oleh Tan Yun. Kinshin berkeringat dingin dan panik, tapi tetap dia menegaskan bahwa Yukin hanya diselamatkan oleh Master Sekte Suge dan tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Tapi Yukin mengancam Kinshin, jika sampai dia mengetahuinya dari orang lain, maka dia akan menghukum Kinshin karena membohonginya. Segera Kinshin berlutut dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membohongi Yukin, tapi itu karena perintah dari Master Suge untuk tidak mengatakan apapun. Dan Kinshin meminta Yukin untuk tidak memberitahu kepada Master Suge karena dia pasti akan mati jika diketahui telah mengatakan yang sebenarnya pada Yukin. Setelah itu Yukin berjanji. Kinshin lalu berkata bahwa betul ketika itu Yukin sudah tidak bernafas lagi. Lalu Tan Yun yang juga sekarat membuka suara dan memberitahukan Master Suge cara untuk menyelamatkan Yukin, lengkap dengan pil dan cara merawatnya. Setelah itu Kinshin diizinkan pergi, namun hati Yukin menjadi bingung. Saat ini dia berusaha mengingat kembali kejadian itu. Lalu dia teringat mendengar suara yang berkata, "Jangan mati, jangan mati. Beritahu aku kenapa aku sedih saat melihatmu menderita." Yukin mengenali suara ini adalah suara Tan Yun. Tapi dia bingung, apakah itu ilusi saat koma atau benar-benar diucapkan Tan Yun saat itu. Yukin juga menyadari 3 hari yang lalu saat dia menusuk Tan Yun, hatinya juga menjadi sedih hingga menangis. Apakah itu yang dirasakan Tan Yun juga saat dia koma? Apakah Tan Yun juga sedih dan menangis? Apakah ada ikatan di antaranya dan Tan Yun? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di pikiran Yukin saat ini. Keesokan harinya, singa naga emas sedang terbang membawa Tan Yun dan Ruoxi. Ruoxi kaget bingung ketika melihat kecepatan pemulihan Tan Yun dan singa naga emas yang abnormal. Semua luka Tan Yun dengan cepat pulih, begitu juga dengan luka singa naga emas. Hanya dalam beberapa hari mereka telah pulih. Beberapa saat kemudian mereka tiba. Meng Yi, Xiao serta Xian sangat senang melihat mereka telah kembali dengan selamat. Adapun kejadian dengan Yukin tidak diungkapkan Ruoxi sesuai instruksi dari Tan Yun. Tapi kejadian pertarungan singa naga emas dengan naga tingkat 3 diceritakan Tan Yun dan menjadi cerita mendebarkan yang membuat semua murid terkagum-kagum. Setelah itu Tan Yun lalu membagi kelompok mereka menjadi 2 tim. Tim pertama
para murid yang sudah menyentuh alam pemurnian jiwa. Di antaranya ada Gongsun Ruoxi, Luo Fan, dan Song Hong. Total ada 126 murid. Tim kedua, para murid yang baru di alam jiwa janin tahap kesempurnaan. Ada Zian Xiao Mengyi Tan Yun. Total ada 129 murid. Tan Yun meminta tim pertama untuk retreat, mengingat mereka sudah dekat untuk menerobos ranah lebih tinggi, alam pemurnian jiwa. Lalu dari tim kedua, Tan Yun kembali mensortir lagi sesuai atribut yang disebutkan Tan Yun. Ada 120 orang termasuk Xiao diminta Tan Yun untuk berdiri di samping. Sedangkan yang tersisa hanya Meng Yi, Zian, Tan Yun, dan 6 murid lainnya. Lalu Tan Yun menyuruh 6 murid ini untuk ikut retreat juga bersama Song Hong dan Luo Fan. Tapi untuk 120 murid tadi tidak akan retreat, tapi akan bertugas untuk melindungi tim yang retreat. Tim penjaga ini akan diajari formasi pedang 7 jiwa oleh Tan Yun. Formasi ini cukup kuat, bahkan untuk membunuh praktisi di alam pemurnian jiwa tingkat 3. Tim penjaga ini menjadi bersemangat karena formasi ini membuat mereka bisa merasakan kekuatan gabungan yang besar dan dapat digunakan oleh siapapun dari mereka. Perasaan itu seperti memiliki kekuatan besar yang sanggup menghancurkan praktisi alam pemurnian jiwa hanya dengan mengangkat tangan saja. Saat ini Luo Fan menanyakan kenapa Tan Yun harus keluar dan tidak memilih tinggal di dalam formasi. Tapi Tan Yun berkata bahwa dirinya bersama Xian dan Meng Yi akan bertugas untuk menghancurkan musuh. Setelah itu baru Tan Yun akan kembali dan membawa mereka semua pergi ke jurang pemakaman dewa. Xiao yang tidak diikutkan memaksa untuk mengikuti Tan Yun, tapi tidak diperbolehkan Tan Yun karena kekuatannya belumlah cukup. Akhirnya Xiao melepaskan Tan Yun pergi. Lalu Singa Naga Emas membawa Tan Yun, Meng Yi, dan Zian terbang ke arah hutan besar. Zian bertanya di mana mereka akan menemukan musuh. Tan Yun berkata, kita akan menunggu kelinci-kelinci itu di pintu masuk jurang pemakaman dewa. Karena menurut analisa Tan Yun, saat ini murid-murid kedua sekte kuno itu pasti akan membagi grup juga, di mana yang lain akan retreat untuk menerobos alam pemurnian jiwa, sementara grup yang lain akan bertugas menjaga area masuk ke jurang pemakaman dewa untuk membunuh para murid sekte suci yang berniat masuk lebih dulu. Jadi dalam hal ini Tan Yun bermaksud untuk menyergap grup yang bersembunyi di pintu masuk ini dan menggantikan mereka untuk berjaga di pintu masuk jurang. Karena ada juga grup lain yang bertugas untuk membunuh para sekte suci yang sedang retreat. Tapi ketika mereka tidak menepati murid sekte suci selama 6 bulan ini, maka mereka pasti akan segera menuju ke jurang pemakaman dewa. Dan disitulah Tan Yun juga sudah menunggu mereka. Meng Yi dan Xian mengangguk setuju mendengar rencana Tan Yun ini. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk jurang pemakaman dewa, ada banyak sekali murid istana jiwa dan sekte abadi yang menjaga jurang dan gua-gua di pegunungan sekitar jurang. Di antara mereka ada 3 murid perempuan yang datang bersama Ru Yanchen untuk mengancam Tan Yun sebelumnya. Ketiga wanita itu adalah Pan Han King di peringkat kedua terkuat, Lim Yaoxin di peringkat ketiga terkuat, Guo Biyun di peringkat ketiga terkuat di daftar naga gerbang dalam sekte abadi.
Dan ada juga pasangan kultivator dari Istana Jiwa, Shao Xiguang dan Liu Danwen, serta Cao Xiong dan Jing Rou. Keempat orang ini masuk dalam 10 murid terkuat di gerbang dalam Istana Jiwa. Mereka semua sedang menjaga gua yang dijadikan tempat Nanggong Yukin dan Ru Yanchen berkomunikasi membahas strategi mereka. Ru Yanchen yang berusaha so akrab pada Yukin tapi ditolak mentah-mentah oleh Yukin, sehingga Yanchen agak kesal terus-terusan ditolak. Di dalam pikirannya, dia menunggu saat dimana dia akan menikmati tubuh indah Yukin setelah mereka keluar dari tanah abadi. Karena ayahnya akan segera pergi ke Istana Jiwa untuk melamar Yukin. Dan ketika mereka sudah menikah, maka Yanchen akan menguasai Istana Jiwa dan dinasti suci Nanggong. Tapi sebelum itu semua terjadi, dia harus bertindak sopan pada Yukin saat ini dan tidak memprovokasinya. Oke guys, segitu dulu ceritanya di video ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.